Seorang anak laki-laki bertubuh besar melangkah masuk ke dalam kelas. Seketika, suasana menjadi hening. Usianya baru 16 tahun, tapi posturnya menjulang lebih dari 2 meter. Namanya Michael dan ia memiliki tingkat kecerdasan yang setara dengan anak kelas 1 SD. Ia tidak pernah mengenal siapa ayahnya, dan sang ibu, sayangnya, berjuang dengan kecanduan berat. Setelah hak asuh ibunya dicabut, Michael menjalani hidup berpindah-pindah dari satu keluarga asuh ke keluarga lain. Namun karena ukuran tubuhnya yang besar, ia kerap dianggap tidak cocok dan berujung ditolak. Michael pun tumbuh dengan belajar menyimpan luka-luka batinnya sendiri. Setiap kali merasa menjadi beban, ia memilih pergi tanpa suara. Ia juga memungut sisa makanan dari lapangan. Namun hidupnya berubah saat ia bertemu Sean. Sean kecil menyapanya tanpa ragu. Meskipun Michael tidak langsung merespon, sapaan itu adalah awal dari sebuah pertemanan yang tulus. Tak hanya Sean, ibunya yang bernama Sandra pun mulai memperhatikan Michael. Hari itu hujan gerimis. Michael berjalan dengan hanya mengenakan kaos tipis. Saat itulah keluarga Sean menghampirinya. Dengan hangat, Sandra memintanya masuk ke mobil. Meski belum mengenalnya lama, ia tahu bahwa anak itu butuh tempat berteduh. Di rumah mereka yang nyaman, Michael diberi selimut dan dipersilakan bermalam. Malam itu, Sandra dan suaminya mulai meragukan keputusan mereka karena mereka sama sekali tak mengenal siapa sebenarnya anak ini. Namun keesokan harinya, Sandra hanya menemukan selimut yang telah dilipat rapi. Michael menghilang agar tidak merepotkan. Tanpa ragu, Sandra mengejarnya. Ia memanggil, "Ayo ikut sarapan dulu." Saat itu, meja makan dipenuhi makanan lezat. Biasanya keluarga itu makan sambil menonton TV, dan Michael hanya duduk diam di meja makan. Melihat itu, Sandra mematikan TV. Seluruh keluarga pun duduk bersama di meja. Putri mereka, Colleen, menatap Michael dengan mata penuh kasih, lalu mengulurkan tangan. Momen itu tertanam dalam hati Michael, bahwa ternyata, rumah dan cinta itu nyata. Saat Natal tiba, saat semua bersiap berfoto keluarga, Michael duduk di tangga, tak ingin mengganggu. Namun Sandra memanggilnya dan mengajak bergabung. Itulah potret keluarga pertamanya, foto yang menyimpan kehangatan sejati. Dengan dukungan Sandra dan keluarga, nilai-nilai Michael mulai membaik. Ia bahkan mengikuti seleksi tim football. Namun meski tubuhnya kuat, Michael belum memahami aturan permainan, dan pelatih sempat frustrasi. Biasanya anak-anak dari latar belakang seperti dia bersikap agresif, tapi dia bahkan tak ingin menyakiti siapapun, keluh sang pelatih. Melihat tekad Michael, Sandra akhirnya memutuskan untuk mengadopsinya secara resmi. Prosesnya mudah karena Michael berada di bawah pengawasan negara, namun Sandra tetap ingin menghargai Michael. Sandra ingin menemui ibu kandung Michael, dan di sana ia mendengar kisah sesungguhnya. Michael adalah seorang anak pelarian, kemanapun dia dikirim. Setiap malam dia akan diam-diam menyelinap keluar, dan datang mencariku, lalu merawatku. Dia benar-benar malaikat baik hati yang bernasib malang. Hari berikutnya, Sandra berkumpul dengan keluarganya. Ia menatap Michael dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu ingin kami mengadopsimu secara resmi?" Michael tersenyum dan menjawab pelan, "Kupikir aku sudah menjadi bagian dari keluarga ini." Ia tumbuh tanpa pelukan, tanpa kepastian. Tapi kini, pelukan itu hadir dan menjadi rumah yang selama ini ia cari.